Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan transaksi komputerisasi pada Zen Mitra Niaga. Anggota kelompok kami yaitu Afiatul Wahdah dengan NIM 6322054, Amelia Fauziah dengan NIM 632200582, Ersa Mayusurianti dengan NIM 632200835, Intan Putri Ananda dengan NIM 632200583, Servin Duru dengan NIM 632210555. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Umum. Sistem informasi akuntansi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengelolaan data keuangan yang semakin kompleks dan efisien seiring dengan pertumbuhan bisnis. Sistem informasi akuntansi dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam menyusun laporan keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga membantu perusahaan mematuhi regulasi akuntansi yang berlaku dan meningkatkan kontrol internal untuk mencegah kecurangan. 1.2 Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian sistem informasi akuntansi tentang sistem komputerisasi perusahaan adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana penerapan teknologi komputer dalam pengelolaan informasi akuntansi dapat mempengaruhi kinerja operasional dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Tujuannya yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan akurasi dan keandalan, yang ketiga meningkatkan pengendalian internal, dan yang keempat mendukung pengambilan keputusan. 1.3 Metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yang pertama jenis data, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data primer ialah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. 1.4 Ruang lingkup. Berikut adalah ruang lingkup dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pencatatan transaksi, pemrosesan data, penyimpanan data, pelaporan keuangan, kontrol internal, manajemen anggaran dan perencanaan keuangan, pengelolaan aset dan kewajiban, penggajian dan pengelolaan sumber daya manusia, manajemen arus kas, sistem pendukung pengambilan keputusan, kepatuhan dan regulasi, automasi dan integrasi sistem. 1.5 Sistematika penulisan. Bab 1 Pendahuluan. Bab ini akan membahas tentang umum, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab 2 Landasan teori. Bab ini akan membahas konsep dasar sistem dan peralatan pendukung atau tool system. Bab 3 Pembahasan, berisi uraian mengenai umum, tinjauan perusahaan, proses bisnis berjalan, sistem berjalan beserta spesifikasinya, dan permasalahan pokok beserta pemecahan masalahnya. Bab 4 Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Konsep dasar sistem informasi akuntansi. 2.1.1 Pengertian sistem menurut Arifin 2020 mengatakan bahwa sekumpulan beberapa pendapat atau collection of opinions, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain. 2.1.2 Pengertian informasi menurut Tukino dan Amrizal 2021. Informasi merupakan kumpulan data yang disimpan dan diolah sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang bernilai bagi pengguna dalam rangka sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. 2.1.3 Pengertian sistem informasi menurut Adani 2021. Sistem informasi atau SI adalah suatu sistem yang menyatukan kegiatan manusia dengan penggunaan teknologi secara umum untuk mendukung proses kegiatan manajemen dan operasional. 2.1.4 Pengertian akuntansi menurut Sunarno dan Edi 2021. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan atau penjurnalan,
penggolongan atau pengelompokan akun pada buku besar, dan pengikhtisaran yang dilakukan secara kronologis dan sistematis terhadap transaksi keuangan yang tersaji dalam bentuk laporan keuangan. 2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi atau SIA menurut Puspitawati 2021 banding 49, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sub-sub sistem atau komponen-komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. 2.2 Peralatan pendukung. Berikut peralatan pendukung yang diperlukan dalam SIA yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, database management system, jaringan komputer, ERP atau enterprise resource planning. Bab 3 pembahasan 3.1 umum. PT Zen Mitra Niaga adalah perusahaan retail berbasis online yang didirikan pada tahun 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang impor dan menyediakan berbagai produk, seperti aksesoris kendaraan dan peralatan rumah tangga. Produk-produk PT Zen Mitra Niaga tersedia di berbagai platform e-commerce dan telah dipercaya sebagai supplier grosir oleh ratusan UMKM di Indonesia. 3.2 Tinjauan perusahaan. 3.2.1 Sejarah perusahaan. Zen Carpart adalah e-commerce Indonesia yang didirikan oleh PT Zen Mitra Niaga pada tahun 2018. Perusahaan e-commerce ini berfokus menjual produk aksesoris kendaraan dan peralatan rumah tangga. Zen Carpart ini beralamat di Jalan Kamal Muara 3, nomor 1C, Penjaringan, Jakarta Utara. 3.2.2 Struktur organisasi. Di sini ada Leo Sanwilis sebagai direktur, dan di bawahnya ada Irma Herviana sebagai SPV admin dan stafnya, dan ada Afia Tuahda sebagai head finance dan stafnya, ada Ana Fatona sebagai SPV marketing dan stafnya, ada Muhammad Reza SPV sosial media dan stafnya, dan ada Daniel Junaidi. Tiga proses bisnis sistem berjalan. 1. Penerimaan dan pencatatan transaksi penjualan, pemesanan pelanggan, pembayaran, pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan diskon dan promosi. Yang kedua, pengelolaan persediaan barang, ada pencatatan Yang ketiga, pengelolaan penerimaan kas dan setoran bank. Yang keempat, proses pesanan melalui menerima pesanan, memberikan notifikasi ke penjual, memantau proses pengiriman, menyelesaikan transaksi. Yang kelima, proses pengiriman barang, pemrosesan pengiriman, sampai pengelolaan biaya pengiriman. 3.4 Sistem berjalan. 3.4.1 Use case diagram. Alur use case penjualan barang ini itu di pembeli dan penjual. Yang kedua, pencarian kepada pembeli dan sistem. Yang keempat itu kepada yang kelima pengirim. Yang keenam ada penyelesaian transaksi. Masuk ke 3.4.2 adanya activity diagram, yaitu activity diagram pembeli melalui e-commerce. Yang pertama ada dua tabel, yaitu pembeli dan e-commerce.
dari pembeli, login, kelola akun, lalu beli produk, mencari produk, setelah itu masuk ke form pencarian, tersedia, iya atau tidak, lalu menampilkan produk, beli produk, dan pembayaran. Untuk activity diagram proses penjualan atau pemesanan melalui sistem, ada yang terbagi menjadi 3, yaitu penjual, sistem, dan logistik. Memilih dan proses pesanan baru dari sistem menampilkan pesanan baru dibagi menjadi 2, yaitu proses atau disisihkan. Kalau disisihkannya itu menghapus data dan pesanan dikirim sesuai request atau pick up. Kalau melalui proses, yaitu pembuatannya invoice penjualan, pengambilan produk, pesanan dikirim dari sistem, pesanan dikirim atau request pick up secara logistik, scan resi manual, dan pesanan dikirim. Tiga titik 5 yaitu spesifikasi sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan pada proses pesanan di sistem big seller. Proses ini menjelaskan bagaimana pesanan diterima, diproses, dan diselesaikan menggunakan alur bisnis yang terstruktur. 3.5.1 yaitu spesifikasi bentuk dokumen masukan. 3.5.2 yaitu spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Ini ada beberapa contoh dari invoice 3.5.1 yaitu invoice dan surat jalan dari pemasok. 3.5.2 yaitu bentuk dokumen masukan. 3.5.3 yaitu adanya resip pengiriman. 3.6 yaitu spesifikasi sistem komputer. 3.6.1 umum, PT Zen Mitra Niaga menggunakan sistem komputer yang mendukung berbagai aspek operasional, mulai dari manajemen produk, transaksi e-commerce, data pelanggan, hingga pengolahan logistik. Untuk mendukung PT Zen Mitra Niaga, baik untuk kebutuhan front-end maupun back-end, yaitu adanya server, big seller, komputer dan laptop, infrastruktur jaringan, yaitu tersedianya router dan wifi, perangkat peripherals dan perangkat lunak, serta pendukung lainnya. 3.6.2 adanya perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung operasional PT Zen Mitra Niaga sesuai dengan berbagai aspek bisnis seperti pengelolaan stok, penjualan, laporan, dan analis. Yang pertama, adanya perangkat lunak keuangan yang dapat diakses menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, perangkat lunak manajemen bisnis atau ERP, yaitu dengan menggunakan sistem big seller. Yang ketiga, perangkat lunak e-commerce yang tersedia yaitu adanya Shopee dan Tokopedia. Yang keempat, perangkat lunak pendukung operasional adanya Microsoft Office dan Google Drive, Zoom dan Google Meet, Canva, serta Talenta. 3.6.3 yaitu perangkat lunak. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung operasional toko Zen Kapart adalah yang pertama adanya komputer dan laptop, 2 smartphone, ketiga adanya brankas, 4 printer, 5 barcode scanner, yang keenam adanya rak gudang, yang ketujuh adanya wifi, 8 adanya CCTV, 9 adanya mesin absensi, 10 adanya scanner dokumen, 11 adanya flash disk atau hard disk. 3.7 permasalahan pokok. Yang pertama adanya masalah manajemen stok, keterlambatan pengiriman, masalah teknologi dan sistem. 4, kepuasan pelanggan. Yang kelima adanya persaingan pasar. Selanjutnya 3.8 pemecahan masalah. Poin pertama manajemen stok, yaitu melakukan stok opening sebelum stok barang di gudang dipasarkan atau dijual. Yang kedua, keterlambatan pengiriman, yaitu kerjasama dengan beberapa mitra logistik. Yang ketiga, masalah teknologi dan sistem, melakukan pemeliharaan berkala dan uji sistem sebelum meluncurkan pembaruan. Yang keempat, yaitu kepuasan pelanggan, yaitu mempermudah proses pengembalian barang dengan kebijakan retur yang jelas dan ramah pengguna. Yang kelima, persaingan pasar, yaitu fokus pada value proposition unik seperti kualitas produk, kecepatan pengiriman, atau layanan pernah jual. Lalu bab 4 penutup. Kesimpulannya, yang pertama, big seller memerlukan integrasi yang lebih baik antara sistem penjualan online dan sistem akuntansi untuk memudahkan pengelolaan data. Yang kedua,
Penggunaan teknologi otomatisasi dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, keamanan data dan privasi pelanggan harus menjadi prioritas utama. Yang keempat, analisis data penjualan online dapat membantu big seller dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, sistem informasi akuntansi yang efektif dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan pengelolaan keuangan. Sarannya, yang pertama, implementasikan sistem otomatisasi untuk meminimalkan intervensi manusia. Yang kedua, integrasi sistem penjualan online dengan sistem akuntansi, misalnya QuickBooks atau Xero. Yang ketiga, gunakan teknologi keamanan data seperti enkripsi dan firewall. Yang keempat, lakukan pembaruan sistem secara berkala. Yang kelima, berikan pelatihan kepada staf untuk memastikan penggunaan sistem yang efektif. Yang keenam, buat kebijakan privasi dan keamanan data yang jelas. Yang ketujuh, lakukan analisis data secara teratur untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Yang kedelapan, pertimbangkan penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi.